ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan. Salatu wa salaman tamimaini mutanazimaini ila yaumi zihar, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati panjenenganipun Bapak Camat, Bapak Muhtaufik MM yang kita hormati, ugi dari Purbo Bincang yang hadir, sedaya mawon ingkang hormati, dari unsur instansi Kementerian Agama, dari KUA, ada Mas Koro, Senior Koro, Bapak Haji Kiai Haji Zamoni, ada yang lainnya untuk Pak Kiai Marzuki Wadrat. Ini rencana sedaya kalau ingat peneliti dan cenduki saking mungkin teman-teman petinggi sekecamatan Batin akan hadir, dari MBJNO yang akan hadir kan kalau hormati, dan juga dari Banten NO wonten mungkin Bansor, wonten Ansor, wonten Fatayat Muslimat, Ibnu dan IPMU sedaya ingkang kula hormati. Wonten kesempatan menika sampun aturaken kaliyan Pak Camat kalau bahwa di siang ini di kajian Ramadan ini masih kajiannya sekitar puasa, tetapi bersama dengan teman-teman di MBJ kami kebagian materi puasa ditinjau dari perspektif sosial. Di bulan Ramadan ini, di momen ini, mari kita bersama-sama renungkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah tidak asing bagi kita, yang terus dikupas, terus tidak habis-habis. Tetapi karena ini memang temanya masih sekitar puasa, maka ayat ini kita sampaikan sebagai referensi, sebagai dasar kajian pada kesempatan kali ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyamu, telah diwajibkan atas kalian semuanya berpuasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa telah diwajibkan orang-orang umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian semuanya menjadi makhluk sosial yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang perlu mendapat perhatian dan juga digarisbawahi dalam ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ternyata syariat puasa ini bukan hanya diwajibkan bagi kita umatnya Rasulullah Muhammad SAW, tetapi juga diwajibkan bagi umat-umat sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Hanya saja timingnya, mekanismenya yang berbeda dengan kita. Kalau umat dahulu puasanya tidak di bulan Ramadan, puasanya mungkin tidak satu hari, ada yang setengah hari, bahkan puasanya mungkin ada yang sampai 2 hari. Ngeblek. Nah, kalau ditinjau dari tinjauan perspektif
sosioantropologi perkembangan masyarakat. Ternyata dari waktu ke waktu perkembangan masyarakat, dari masa ke masa, dari masyarakat yang yang tradisional sampai masyarakat yang modern, dari agama yang primitif, yang kuno-kuno, sampai pada agama yang saintifik, yang modern seperti ini, seperti kita agama Islam. Ternyata memiliki ajaran yang kira-kira mirip-mirip dengan ajaran berpuasa. Sejak kuno, sejak dahulu itu orang-orang Jawa itu kalau mau melakukan sesuatu itu puasa. Ada yang puasanya itu namanya puasa muten. Muten itu berarti yo. Bahkan ono sing pati geni barang. Ini ajaran Islam kan boten saged tidak dibenarkan poso pati geni. Poso pati geni itu poso sedina suwengi, ora makan, ora minum. Iku wong Jawa kuno itu tidak berdasarkan dengan agama, tapi ajaran itu mereka lakukan. Misalnya juga di Hindu juga ada namanya nyepi. Nyepi itu juga puasa, juga itu topo, rata-rata yang orang Bali. Jadi ternyata puasa ini atau semua lapisan masyarakat dari masa ke masa, agama juga itu mempunyai satu mekanisme ajaran yang namanya puasa. Nah, kita bisa membayangkan apa yang sebetulnya yang tidak dicapai daripada puasa itu, baik dari sisi keagamaan kita maupun dari sisi sosial kemasyarakatan. Nah, dari kita sebagai umat Islam secara inheren ke dalam, memang puasa sebagaimana ayat yang kita baca tadi merupakan kewajiban yang telah diwajibkan Allah kepada kita berpuasa di bulan Ramadan. Tapi secara ekstern di luar itu ternyata puasa itu memiliki beberapa dampak yang positif, baik dampak yang bersifat moral, sosial maupun dampak yang bersifat spiritual. Nah, inilah sedikit yang kita kaji bersama-sama tentang dampak puasa ini, karena memang kebagian pulau itu sebenarnya ini Pak Camat ditinjau dari sosial masyarakat. Tentang puasa mungkin ditinjau dari fikih, tentang syarat rukunnya, terus bagaimana itu kemungkinan sudah disampaikan oleh imanan pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi puasa tidak hanya sekedar merupakan kewajiban. Memang apapun yang diwajibkan oleh Allah di sana ada hikmah, ada asrar. Kalau kita namanya dampak. Nah, yang kita kaji sekarang itu adalah dampak sosial daripada puasa itu sendiri. Bagaimana puasa ini bisa membentuk positif di kemasyarakatan, di sosial kita. Coba mari kita renungkan sejenak, sebentar saja, karena ya tidak lama-lama makin suwe-suwe ya, karena tugas pendengar sami masih ada tugas yang lainnya. Ternyata di puasa ini membentuk kesadaran kita akan lemahnya kita ini. Coba bayangkan misalnya puasa ini ditambah saja waktunya 2 jam, kira-kira penjenengan pripun? Kira-kira ditambah 2 jam. Wong ini saja kadang-kadang ini lelar-lelar, lemah sekali. Apalagi ditambah 2 jam. Apalagi sampai kaya wong Jawa niku sampai berapa? Pati geni. Yo dilakoni kok, tapi itu di situ ada dampaknya, ada maksud dan tujuan tertentu. Nah, ini menumbuhkan kesadaran betapa kita ini adalah makhluk yang sangat lemah sekali. Kita lapar,
ya kita dahaga. Nah, ini juga menimbulkan kesadaran bahwa ini tidak kita rasakan sendiri, yang kita nahan lapar hanya 1 hari 1 malam. Ternyata di sana teman-teman kita yang memiliki keterbatasan ekonomi, mereka menahan lapar dan minum tidak hanya 1 hari, tapi mungkin berhari-hari. Yang selama ini mungkin kita ini menganggap hebat, kuat dan seterusnya, ternyata ini kita kalah dengan mereka, orang-orang yang kita pandang sebagai keterbatasan ekonomi. Mereka mampu menahan bukan hanya 1 hari, 2 hari, beberapa hari mereka tahan dan mereka kuat. Nah, kita ini yang merasa hebat, merasa kuat, ditambahi mawon momorong jam wis gembar, ibu-ibu wae ngono, modul wae bapak. Nah, ini akan menimbulkan satu kesadaran bahwa ternyata kita ini sama-sama, antara yang miskin dan yang kaya, sama-sama merasakan manusia yang tidak berdaya, manusia yang lemah. Bahkan mereka lebih kuat daripada kita karena mereka mampu menahan lapar dan dahaga bukan hanya 1 hari 2 hari, tapi mungkin sepanjang mereka tidak mendapatkan makanan dan minuman. Dari situ kemudian timbul lagi satu kesadaran dari puasa ini, bahwa ternyata kita ini adalah makhluk yang setara. Orang-orang dembune padane antarane miskin dan kaya, padha wae dadi makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan namun satu, yaitu apa? Takwa Allah Subhanahu wa taala yang dibentuk dari puasa ini nanti. Jadi inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu semuanya yang paling bertakwa. Dari hakikatnya antara yang kaya dan miskin, yang fakir, sama-sama tidak berdaya, tidak ada yang kuat, tidak ada yang hebat, sama. Bahkan kalau ditinjau dari segi puasa, mereka lebih hebat daripada kita karena mereka mampu menahan lapar dan minum berhari-hari. Maka ini timbul kesadaran ada kesamaan. Kalau timbul kesamaan, berarti timbul rasa ada kesadaran bahwa kita ini tidak bisa hidup sendirian, saling membutuhkan, saling gotong royong. Nah, inilah kesadaran yang dibangun dari puasa adalah orang-orang yang kaya ini diharuskan untuk membantu orang-orang yang miskin. Timbul kesadaran empati, solidaritas kepada teman-teman kita yang masih memiliki keterbatasan ekonomi. Barangkali kita punya kelebihan harta, kita bantu mereka. Suatu saat kita butuh mereka, meskipun miskin, tapi kita butuh tenaga mereka, mungkin kita butuh waktu mereka. Bahkan kadang-kadang niku yang berperan di dalam sosial masyarakat, itu malah yang fakir miskin ini, yang sering kali kita dapatkan membantu kelancaran dalam segala bidang ini. Karena ini sangat urgen sekali ditinjau dari segi sosial kemasyarakatan. Puasa ini akan membentuk kesadaran bahwa kita ternyata tidak bisa hidup sendiri. Apalagi yang namanya manusia, kalau kita bikin belajar nih sekolah, niki rencang kula ijamrone di senior kula yang baik ngantuk. Ya baik wonten napa ibadah, ya baik wonten syariat kula teng IPS niku ana pelajaran antropologi. Jadi dikatakan manusia karena makhluk yang tidak bisa sendirian, harus bersosial. Karenanya maka ini puasa membentuk kita ini untuk memberikan kesadaran, untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dari situ pula kemudian akan membentuk jiwa bahwa kita semuanya ini dengan adanya saling tolong menolong, maka timbul rasa kasih sayang.
Tidak mungkin akan terjadinya saling tolong menolong kalau tidak ada rasa kasih dan sayang. Dan ini adalah esensi daripada ajaran Islam kita. Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Aku tidak mengutus Muhammad kecuali sebagai rahmat, memberikan rasa kasih sayang terhadap. Bagaimana kasih Nabi itu sendiri? Luar biasa ini pun kasih sayang. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Tidak tahan melihat penderitaan orang lain. Boten tahan. Meskipun kanjeng Nabi piyambak niku piyambak pun lapar-lapar. Bahkan kadang-kadang kanjeng Nabi niku mengganjal perutnya dengan batu. Tapi kalau melihat penderitaan umatipun sing boten gadah makan, kanjeng Nabi boten tahan sama sekali. Orang tahan sak tahan. Ini kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai umatnya dengan dibentuk puasa ini ada rasa kasih sayang di antara kita untuk saling memberikan asah dan asih antara yang miskin dan yang kaya, antara sesama, agar terjadi kehidupan yang rahmatan lil alamin. Hadirin ingkang kula mulyakaken, berikutnya kula lanjutaken ketik mawon dampak puasa ditinjau dari spiritual, bahwa ternyata puasa ini kan kita disuruh menahan makan dan minum, bahkan juga disuruh menahan untuk tidak bersama-sama suami dan istri. Ternyata kita mampu, meskipun itu halal karena sedang dilarang, maka kita harus menahan. Semula makanan ini adalah dihalalkan bagi kita, suami dan istri halal bagi kita, tapi kita dilarang selama kita puasa dan kita mampu, meskipun itu hal yang dihalalkan. Nah, ini membentuk kesadaran hal yang dihalalkan saja ini kita bisa menahan, apalagi hal-hal yang diharamkan, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira logikanya seperti itu Pak Camat. Jadi sing halal mawon kita mampu menahan, apalagi yang diharamkan, dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Logikanya seperti itu. Jadi ini puasa membentuk satu jiwa yang mempunyai nilai moral, spiritual dalam jiwa kita. Dan esensi puasa itu juga adalah membangun diri kita untuk bisa mempunyai moral yang tinggi, kekuatan spiritual yang tinggi. Dan puasa kalau logikanya seperti itu bisa menahan lapar, menahan minum, apalagi istrinya sendiri, suaminya sendiri yang halal, ternyata itu kita mampu karena memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dengan demikian mampu untuk mengendalikan hawa nafsu, di mana hawa nafsu ini adalah faktor pendorong bagi manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Dan puasa ini adalah pengendalian, adalah menahan hawa dan nafsu. Pada akhirnya kemudian puasa ini sebagaimana ayat yang kita baca, la'alakum tattaqun. Nek iso mengendalikan hawa nafsu pikiran, jadi manusia sing la'alakum tattaqun, manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembalinya takwa membentuk sosial kemasyarakatan yang harmonis, yang asik, yang saling sayang menyayang. Apa yang dikatakan takwa itu sudah seringkali dan tidak asing bagi kita, bahwa takwa adalah imtithalu awamirillah wajibtinabun nawahi. Apa? Kekuatan membangun kesadaran untuk senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus juga membangun kesadaran untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ini manusia yang sejati adalah manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari takwa ini manusia akan terbentuk menjadi hakikat manusia yang sebenarnya. Karena dari takwa ini kita menjalankan perintah Allah dan juga menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia itu beda dengan makhluk yang lainnya. Setan atau jin itu dilengkapi dengan perangkat yang hanya nafsu. Kalau malaikat dilengkapi perangkat yang namanya ada akal. Nah, sedangkan kita manusia dikasih ketiga-tiga perangkat ini. Ya dikasih nafsu, ya kedua ya dikasih nafsu, ya dikasih apa? Akal. Nah, ketika kita mampu untuk bisa mengendalikan nafsu ini karena dibentuk oleh napa kuasa niki, maka kita sejatinya menjadi manusia yang sebetulnya hakikat manusia itu manusia yang mampu mengendalikan hawa nafsu. Meskipun dikasih nafsu, tapi karena dikasih perangkat akal, maka bisa mengendalikan hawa nafsu. Nah, dikatakan manusia itu duwe akal. Biyen niku ten sekolah niku ten mantek niku dikatakan al insanu hayawanun. Nah, itu manusia itu adalah hewan tapi berpikir. Manakala pikiran akal ini kita berdayakan, maka disitulah letak esensi, letak hakikat daripada manusia itu sendiri. Dengan akal ini mampu mengendalikan hawa nafsu. Kira-kira itu apa kajian pada pertemuan kali ini tentang puasa ditinjau dari perspektif sosial, juga ditinjau dari perspektif spiritual. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada barokahnya. Kemudian kalau ada yang nanti tanya, kita bersama-sama nanti menjawab. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tersuwun kita tas pembahasanipun. Bapak Ibu, kalau ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan, monggo kami persilakan. Waktu kita masih cukup lama ya, sampai jam 1. Mungkin monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Pak, melihat kejadian di Garut yang sweeping, yang di media sosial ramai sehingga pakai berkata atau kota saja itu minta penjelasan dari ormas yang bersangkutan. Nah, jadi pertanyaannya adalah apa sih yang dijanjikan Allah ketika kita itu menyuruh sampai memaksa orang lain untuk berpuasa, atau sampai melakukan sweeping? Itu kan berarti ada motif pahala atau mereka melarang apa kemungkaran itu pokoknya, sehingga terjadinya sweeping di warung-warung. Nah, itu sebenarnya itu motifnya apa, atau apakah memang ada janji dari Gusti Allah? Kowe iki lak iki anu, tak iki beda semua tapi ada kayak swarga langsung rasa sholat, tapi ya gitu lah. Sehingga tak sampai ada perspektif yang seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini untuk kaum mokil Pak ya. Mokil karena dulu ketika masih muda itu pokoknya mokil senengan. Pas saya Ramadan itu ngoreng warung gue. Nah, itu. Sehingga ketika sudah beranjak sepuh baru sadar. Jika gue beri mokil tapi orang hitungan kalian mokil itu. Kira-kira kalian nyari ke pion rak hitungan yang sekali. Kata Pak ini.
Ngoten Rasul. Ini nanti dilanjutkan. Terima kasih. Sinten Mas Kulo Pak Mudhari ya. Dulu memang pernah berdialog seperti masih ingat kan ketika di situ. Jadi perlu dibedakan antara dakwah dengan amar ma'ruf. Kalau dakwah itu mengajak, tapi kalau amar ma'ruf kan memerintah. Nahi mungkar itu mencegah. Nah, kadang-kadang kita ini salah arti. Dakwah itu kok pakai apa ya? Sok pakai itu bukan dakwah. Kalau dakwah itu ayatnya ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Pakai mau'izah hasanah. Bil hikmati pakai dengan bersahaja ya seperti ini. Tidak maksa-maksa apalagi sampai mengancam habis sampai merusak. Tetapi kalau amar ma'ruf nahi mungkar ini dikatakan hadis Nabi marro'a minkum mungkaron falyughayyir biyadi wa illam yastati fa bilisani wa illam yastati fa biqalbi bahwa anabul iman. Nah mungkin yang ditanyakan adalah kaitannya dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah nanti amar ma'ruf nahi kan ada tahapannya. Ada tahapannya. Tahapannya yang memiliki kekuasaan, memiliki power. Yang memiliki power itu siapa? Ya siapapun, termasuk dalam hal ini mungkin pejabat atau pemerintah. Karena yang memiliki kekuatan ini adalah pemerintah. Sehingga tidak dibolehkan sembarangan itu apa yang disampaikan tadi, nggak boleh sembarangan. Itu maksudnya amar ma'ruf nahi mungkar malah ngocar ngaji gitu. Tidak menjadikan masyarakat menjadi masyarakat yang tentram, malah mungkin yang diamar ma'ruf malah tidak mau, tapi karena salah teknik. Oleh karenanya maka saya tidak tahu ya itu kalau nyuwun sewu niku mboten patos mengikuti perkembangan sing ngono namung HP wae kalau cekel itu HP itu mboten apa. Tapi kira-kira apa yang mungkin disampaikan itu semacam itu. Jadi ada tahapannya dan itu seandainya dilakukan. Tentu kalau pemerintah misalnya punya kekuatan itu caranya tidak demikian. Tentu tidak ingin suasananya menjadi kacau balau, tidak ingin. Karena pemerintah ini ingin membangun masyarakat menjadi masyarakat yang damai, tidak ada konflik dan seterusnya. Jadi ya misalnya kalau kan tidak memaksa, tidak boleh memaksa. Kalau tidak mampu kan pakai apa? Pakai lisan. Dia wajibun nasihati. Kalau tidak mampu ya sudah pakai apa? Ingkar dalam hati. Ya sudah selesai kan? Kanjeng Nabi piye ya mboten ngoten kok. Maksa-maksa kudu ngene kan mboten kan. Hanya saja ketika momen perang itu kan beda dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Saya kira itu kaitannya dengan apa yang terjadi. Jadi ini sudah wilayah amar ma'ruf nahi mungkar dan ada tahapannya dan juga ada wilayah yang harus dilampaui. Tidak sembunyi, tidak boleh sembarang orang. Tadi mungkin yang disampaikan ormas tertentu saya tidak kenal di sana. Kalau di NU kita Nahdlatul Ulama yang tadi yang pakai pakai prinsip tawassul, maka demokrasi kalau demokrat atau apa ya tengah-tengah, tidak ekstrem kanan dan tidak ekstrem kiri. Kemudian yang kedua kaitannya dengan yang tadi masih muda, jarak muda itu seringkali kokir untuk melakukan apa puasa. Kemudian pada menjelang akhir kemudian dia tobat. Ini bagus sekali, bagus daripada awal-awal itu bagus tapi kemudian akhirnya tidak bagus, itu lebih bagus. Semikian itu. Lebih bagus lagi awalnya bagus, akhirnya juga bagus, dan ini yang menjadi normalnya seperti itu. Al-bidayah layan nihayah. Biasanya yang awalnya bagus, ini akhirnya juga bagus. Ini kita harapkan. Nah, jika terjadi hal yang demikian, awalnya banyak tidak melakukan puasa, kemudian pada akhirnya kemudian dia tobat, maka sebagai salah satu instrumen tobat itu menyesal.
Dan jika ada kewajiban yang ia tinggalkan, maka dia wajib mengqadhi. Jadi tetap mengodoli. Dia menghitung berapa kira-kira puasa yang ia tidak lakukan, maka itu diqadhi. Lurah berat dia berat. Sama dengan kewajiban sholat. Sholat itu semuanya ketika ditinggalkan, nanti ketika dia sudah tobat juga dia mengqadhi. Karena itu hal yang prinsip yang wajib untuk dilaksanakan. Ya beda kalau ibu-ibu misalnya kalau nggak puasa kan nggak apa-apa karena lagi kedatangan bulan, kan begitu. Tapi nanti diqadhi. Tapi qadhinya itu jangan sampai kelewat pada Ramadan yang ia itu tidak puasa. Jika nanti mengqadhi sampai kelewat nanti bulan puasa yang datang, maka dia kena apa? Kena poin 1, yaitu dia harus membayar fidyah. Makanya sebisa mungkin ibu-ibu yang punya tanggungan puasa diupayakan untuk bisa disauri dan kemudian diqadhi dengan Ramadan itu. Syukur-syukur malah iso diniati nopo poso sunah 6 hari bulan Syawal iku yo iso padha saged gandeng nggih innamal a'malu binniyat. Yo untuk iso ngodoni, yo iso untuk ganjarane poso. Amin Allahumma amin. Makin gitu makin. Tapi mohon maaf iki. Toh gedalake mesti. Oh bapak-bapak wae ra kuat padha wae kok. Oke. Mboten saya kira mboten Pak. Mungkin apa bisa ditajamkan lagi nanti di lain kesempatan, atau mungkin yang lainnya mungkin bisa menambahi, monggo. Mboten kalau pertanyaan lagi monggo. Bapak ibu selamat masak ibu-ibu. Selamat masak ibu-ibu. Boleh minta ditanya terkait dengan puasa ini kan kita diajari untuk apa ya, memaksimalkan ibadah di bulan puasa. Sing biasanya niku mau Al-Qur'an itu ya maca-macane nanti berlomba-lomba dihatamke dalam 1 bulan. Kemudian sing biasanya orang kate sholat ini nanti pas menjelang sahur ini sholat lan niku carane pripun lan ben sak badane poso niki dadi saged ngoten iki. Soale biasane niku nek mboten sahur kan 11 sampai fajar. Iku carane pripun? Wis sepeda. Tinggal nomor kalih kuwi niku kagungan rencang. Nek wayah poso ngeten iki gawane minyak kapak. Disedul tapi nek pas mboten Ramadan mboten minyak kapak. Ngoten niku hukume dosa. Nyedot minyak kapak. Ini hanya di bulan puasa. Selain bulan puasa dibuat kali motor suun. Pak Camat, yang pertama bagaimana supaya kita ini selain di Ramadan nanti di Ramadan juga bisa meningkatkan kualitas ibadah kita. Memang sudah tidak asing bagi kita Ramadan ini adalah bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan rahmat, awaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqum minan nar. Mulai awal sampai akhir ibadah sunnah ning gone Ramadan iku padha karo ibadah nglakoni kewajiban. Maknane ganjarane luar biasa. Mulane nek iso niku sak apik-apike ten bulan puasa nek iso khataman Al-Qur'an. Karena memang bulan Ramadan itu bulan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di luar Ramadan niku sak huruf niku diwales ganjarane jeneng 10 kali. Manja'a bil hasanati walau asbu bi amsa. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan dibalas 10 kali. Kalau di Ramadan, wah, wonten bandingannya. Seperti puasa itu kan tidak ada bandingannya, pahalanya. Al-shaumu li wa ana ajzi bi. Puasa itu kullu ibadatin ya'malu li abdi.
semua ibadah itu dilaksanakan, dikerjakan ini untuk hambaku. Sedangkan puasa wasiamuli, sedangkan puasa itu aku, wa ana ajzi bihi, sedangkan apa puasanya aku sing apa membalanya. Maksudnya apa? Pahalanya itu tidak ada orang yang tahu karena banyaknya, sehingga karena sing banyaknya sing ngerti namung Gusti Allah. Hamba-hambane ngerti liyane maca Quran mau nek Ramadan ya Ramadan sak bulan awal ping 10. Lah nek Ramadan bahkan boten saged diketahui ganjarane kaya dene puasa. Ana sing ngitung, ana 700, ana sing seterusnya. Intinya sangat besar. Oleh karenanya di bulan Ramadan orang itu berlomba-lomba untuk meningkatkan amal ibadah, melakukan apa wau baca Al-Qur'an, qiyamul lail dan seterusnya. Terus bagaimana bisa seperti itu? Kudune yakin. Kudune apa? Yakin. Jadi itu kok iman pun iman. Kita semuanya iman, tapi ditingkatkan lagi menjadi yakin. Dengan apa? Apa sing mau kita lakukan dengan menaik penuh keyakinan, niku mesti ganjaran luar biasa yang kita dapatkan, apalagi punya dampak-dampak selain secara spiritual, ada secara apa? Moral, sosial mau. Nah, nek wong gelem maca Quran kanthi tenanan niku rak mono dampake dadi padang ati. Tombo ati iku 5 enger nane maca Quran angen-angen sama nane. Apalagi mangke salat dalu qiyamul lail. Padha qiyamul lail kan napa salat bengi ingkang apa? Nggih, salat bengi salat dalu ingkang suwe maknane kon qiyamul lail. Intinya supaya kita itu sakit melampaui misalnya tadi yang mulai jadi teruskan syaratnya kudu yakin. Ini ibu kita beri syarat muawan itu terangake islahun apa islahun niat wa islahun yakin, pembagusi yakin. Karena dengan yakin ini semua amal apapun yang seberat apapun insya Allah akan dilakukan karena didorong dengan keyakinan. Kita melakukan puasa berlapar-lapar. Kenapa? Karena yakin. Karena dampak puasa ini kita dapatkan nanti di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga ada dampak yang kita sampaikan. Karenanya maka puasa dan seterusnya ini membangun dan meningkatkan kualitas keimanan kita supaya tingkat-tingkat iman kuat nanti akan terjadi yakin itu kok okak koyo yakin orang bakal iso apa seberat apapun maka dilakukan karena ada keyakinan. Dengan kian insya Allah di selain Ramadan nanti kita juga akan membaca Al-Quran, juga akan melakukan qiyamul lail. Amin Allahumma. Nah, saya kira oh benar amal. Terus yang membatalkan puasa niku nopo masuknya ain kahanan itu benda berupa materi ke dalam tubuh kita. Ada yang mengatakan apa melalui lubang yang terbuka. Lubang yang terbuka. Kalau lubang tertutup bagaimana? Kalau itu disuntikake misalnya. Nah itu khilaf di antara para ulama. Ini misalnya kalau apa jenis itu sing saking imbus, itu banyak ulama mengatakan itu membatalkan. Karena itu bisa membuat beda kekuatan dalam kita. Seumpama kita ini buatan apa madan, tapi dikasih imbus, itu kita bisa bertahan. Maka banyak ulama kemudian yang mengatakan itu bisa membatalkan puasa. Lah niki nomor ini mau kampak, ya niki tidak benda, tapi berupa gas atau busuk angin, sehingga itu tidak membatalkan puasa, tapi minimal ada makro, minimal kok makro. Sama ibu-ibu di gitu, nek do masak gitu, wah boleh ini ngatur, di salah ngono gitu. Nah itu betul batal, tapi makro, ya. Tapi ada spesial bagi ibu-ibu ketika masak untuk memastikan masakannya ini, nopo asin apa niku saged dipun TV, tapi udah ditelan, betul apa supaya nanti masakannya menjadi lezat. Apalagi untuk bapak-bapak, memakai TV itu kalau bapak
iya lah ibu ini masa kocok-kocok kok muas ini kaya. Nah maka boleh ini dalam fikih puasa boleh untuk ini aja diterusake ini berbahaya. Di minimal kalau sengaja itu bawa kampak itu tidak ada air yang masuk, tapi adalah makruh. Makruh itu sesuatu yang tidak disukai, meskipun itu tidak dosa tapi tidak disukai. Ya kalau bisa ya dihindari. Tapi kalau memang nggak bisa, misalnya karena sakit dan apa, ya bolehlah itu menggunakan apa kampak. Kan betul apa mau dingin aja tetap mampu nih wonten iro. Oh disedot, ya disedot. Di betul apa nih? Karena tidak ada yang masuk. Jangan. Kalau tetes mata itu juga ada pipa. Itu kan jelas benda kalau tetes mata itu. Karena mata itu kan tidak ada lubang ke dalam. Itu saja banyak yang mengatakan batal. Kenapa? Ketika ditetes mata itu nanti ada terasa di tenggorokan sampai ke dalam. Maka lebih baik jangan sampai menggunakan obat mata dengan tetes mata. Disebut mawon atau nyebar turut atau apa? Ibu ini pas foto ini dileletake iki mboten. Nggih, yen yang kuno pakai apa? Wah. Hah? Mata namun jangan kaitan dengan nomor mau disedot mau. Minimal itu hukumnya adalah makruh. Nggih, matur suwun kados sampun paripurna ini karena lebih dari jam 1. Terima kasih pada Yuda dan juga Bapak Ibu semuanya yang telah rawuh di kajian Ramadan di hari ketiga ini. Semoga membawa keberkahan dan manfaat dan kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makin kita melanjutkan malih. Kemudian dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.